Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'an syani wa daraji, atfata ya jirotal alami, ya khailal judi wal karami, ya khailal judi wal karami. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani wa mu'afatim minal fitani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa bertemu muka, bermuajahah, bersilaturahim di tempat yang mulia ini. Moga Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga ijtimaiyah, perkumpulan kita ini benar-benar dirahmati oleh Allah dan benar-benar dicintai, disukai, disayangi, dan menjadi wasilah turunnya rahmat kepada kita, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena tidak ada tempat yang begitu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala terkecuali tempat-tempat yang digunakan, waktu-waktu yang diperbuat untuk mempelajari ilmu agama, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi kita berkumpul, kita mengikuti di acara ini, tiada lain, tiada bukan, tujuan kita adalah thalabul ilmi. Yang belum begitu mengetahui tentang ilmu agama, ya kita benar-benar mengisi. Dan yang sudah penuh oleh ilmu agama, dan kita pun adalah wujud mencintai ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebanyak apapun ilmu, pengalaman, wawasan kita, kalau kita tidak menghargai, tidak mencintai, tidak memuliakan terhadap ilmu, maka tidak akan ada berkah ilmu kita dan tidak akan diberi kemanfaatan ilmu kita. Jadi kan kita ada kalanya seperti ini ya. Jadi kalau kita sudah mengetahui, kalau kita sudah tahu sesuatu masalah, sesuatu ilmu, terus kita mendengar lagi, kita kadang-kadang ya ngeceng, atau kadang-kadang kita mencibir, kadang-kadang kita menghina, mengejek. Wah, yang gitu aja aku juga tahu lah, semua orang juga tahu. Itu adalah perkataan yang tidak disenangi, perkataan yang tidak diridhoi. Itu adalah perkataan yang sangat merugikan kita. Karena ilmu yang sudah kita tahu, pengalaman, wawasan yang sudah kita miliki, maka akan dihilangkan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak menghormati ilmu. Jadi walaupun kita sudah tahu, sudah paham, sudah hafal, wah sudah ledug istilahnya,
Tapi kalau mendengar orang membahas, mengatakan, tetap kita anggap saja masalah itu belum tahu. Itu namanya mencintai, memuliakan ilmu. Jadi jangan mentang-mentang kita sudah tahu, sudah mengetahui, sudah paham, wah udah nggak mau tuh mendengarkan orang lagi karena kita sudah tahu. Itulah kesombongan yang mengakibatkan kerugian terhadap kita, karena ilmu yang sudah kita miliki, karena kita tidak menghormati, tidak menghargai, tidak memuliakan terhadap ilmu itu, maka sekali lagi dicabut keberkahannya. Jadi kita ini kadang-kadang masih terjadi seperti ini. Jadi mentang-mentang kita sudah tahu masalah itu, wah udah nggak mau dengar gitu, udah mau dengar, kadang-kadang keluar atau kadang-kadang pergi karena wah yang begitu udah tahu, udah bosan. Jadi itu bukan ngepek kepada ustaz, bukan ngepek kepada kiai, bukan ngepek kepada orang yang menerangkan, tapi adalah itu ngepeknya kepada ilmu. Jadi kita tidak cinta, tidak sayang, tidak memuliakan ilmu. Jadi kan gini, contohnya seperti inilah. Jadi kita misalkan punya uang itu banyak, misalkan ratusan banyak, 50-an banyak, 20-an banyak, 10, pokoknya banyak kita uang. Kita cinta uang, sayang uang, ya otomatis kalau ada orang yang memberi walaupun itu serupa, ribuan, puluhan, 50-an, 100-an, walaupun serupa dengan ada yang kita di rumah, walaupun serupa namanya kita cinta, ya pasti diambil lagi. Ilmu pun seperti itu. Kalau kita memang mencintai, menyayangi, memuliakan ilmu itu, walaupun kita sudah tahu, sudah bisa, sudah ada di diri kita, pasti kita akan menerimanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Perlu itu diaplikasikan oleh kita. Walaupun kita sudah tahu hal sesuatu apapun, kalau ada orang yang memberitahu, yang membahas, yang menjelaskan, perlu kita dengarkan. Anggap saja itu adalah belum kita tahu. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Jadi kalau kita bisa seperti itu, maka ilmu yang ada di kita, yang serupa yang sudah tadi jelaskan, tapi kita sudah tahu, sudah bisa, tapi kita dengerin aja karena kita memuliakan ilmu, maka ilmu yang sudah ada di diri kita yang serupa dengan yang dijelaskan tadi, maka akan diberi keampuhan, kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di sini Al-Fakir insyaallah mau sekedar berbicara atau berkata atau menjelaskan tentang masalah hukumnya tawasul. Jadi tidak sedikit orang yang mengatakan bahwa berdoa tidak boleh tawasul. Tapi pada nyatanya kita hidup tidak lepas daripada tawasul dan istighotsah. Contohnya apa? Kita punya kebun, kita tidak mampu untuk mencangkul. Nyatanya kita datang kepada orang, assalamualaikum, waalaikumsalam, akang tolong ya, tolong tanah saya yang kebun itu tolong cangkulin. Bukankah itu istighotsah? Itu pun istighotsah. Katanya tidak boleh istighotsah. Istighotsah itu adalah minta tolong. Kita minta tolong bukan kepada Allah. Enggak begini, Allah tolong cangkulin kebun saya, enggak begitu kan kita. Jadi itu adalah walaupun kita ngomongnya kepada si Amang itu, Amang tolong ya cangkulin tanah saya. Itu tetap hati kita tetap tidak akan lupa kepada Allah. Sesuatu apapun yang terjadi di muka bumi ini tidak akan terjadi terkecuali itu adalah izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun itu. Jadi walaupun si Amang itu mengerjakan cangkulan, pada hakikatnya itu adalah izin Allah. Tanpa diizinkan oleh Allah, tanpa dikuasakan oleh Allah, tidak akan bisa mencangkul si Amang itu terhadap kebun kita. Jadi kita jangan mempermasalahkan kata-kata lah. Karena kata-kata itu banyak majaz gitu. Walaupun kita datangnya ke si Amang, ya pada hakikatnya tetap Allah. Karena si Amang tidak akan bisa mencangkul kebun kita tanpa izin Allah, tanpa kuasa dari Allah. Adapun kata-kata ya udahlah. Jadi kata-kata itu memang banyak kata-kata majaz. Jadi kita minta pertolongan kepada si Amang, pada hakikatnya kita kepada Allah.
Tidak layak kita misalkan, ya Allah tolong cangkulkan kebun saya. Naudzubillahi min dzalik. Bahkan kita jadi kacau seperti itu. Jadi walaupun kita pada dasarnya seperti ke manusia, pada dasarnya kita seperti kepada sesuatu barang, tapi hakikatnya kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena adalah la haulun wala quwatun, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi sesuatu apapun yang terjadi itu adalah hanyalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mempermasalahkan kalimat, jangan mempermasalahkan kata-kata lah. Kita bilang jangan bertawasul. Kita bilang jangan beramal kayak perantara. Kita bilang jangan minta bantuan, minta pertolongan kepada selain Allah. Tapi pada kenyataannya kita seperti itu. Kita tidak bisa ini dan itu, kita minta kepada orang yang bisa. Tapi kan itu hakikatnya kepada Allah. Sekali lagi, ya kita marilah banyak berpikirlah. Marilah banyak berpikir, marilah banyak merenung untuk kebaikan, dan marilah kita untuk lebih cerdik, ya maaf. Jadi pada intinya gini, ayo bagaimana kita untuk bisa bersatu, bagaimana kita untuk bisa menyatu, dan bagaimana kita untuk bisa saling menghormati, saling menghargai, saling memuliakan di antara kita. Itu aja. Karena kalau kita tidak mengarah ke situ, ya itulah. Jadi kita selalu mencari kesalahan, kelemahan orang lain, mencari kesalahan. Salah berbicara kita langsung bahas, padahal masalah sepele. Jadi masalah sepele kalau kita anggap besar, menjadi besar. Oleh karena itu, ayo kita saling memuliakan, saling menghargai, dan saling berbagilah seperti itu. Dengan adanya seperti itu, insya Allah akan terwujud ukhuwah Islamiyah yang benar-benar merekat di antara kita. Jangan sampai kita berbicara agama, jangan sampai yang dibaca kita adalah Al-Quran dan hadis, jangan sampai yang kita ucapkan adalah kaul ulama salafus shalihin, kitab ini, kitab itu, tapi nyatanya kita yang terjadi adalah permusuhan, perpecahan. Naudzubillahi min dzalik. Jangan dijadikan agama sebagai alat pemecah, tapi jadikan agama adalah tali Allah yang bisa merekatkan kita di antara kita. Karena kita semua adalah saudara. Kita adalah semua saudara. Jangankan satu agama, jangankan satu akidah, jangankan satu bangsa, beda akidah, beda agama, tetap berbentuk seperti kita manusia, itu adalah saudara kita. Jangankan kepada manusia saja, kepada binatang pun kita harus ada rasa kasihan, tenggang rasa. Ya makanya di dalam fikih kan diatur, kalau kita punya hayawan wajib kita memberi makannya. Kalau kita tidak memberi makan, kita dosa. Kita memelihara, misalkan memelihara apa? Memelihara ayam, memelihara kambing, atau apapun ya peliharaan kita. Misalkan kita memelihara kokok beluk misalkan, tapi tetap yang namanya piaraan kita wajib kita memberi makannya. Kalau kita tidak memberi makan, maka kita akan diminta pertanggungan jawab nanti di Rabbul Jalal, di persidangan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sesama manusia berbentuk seperti manusia, apalagi jauhi perpecahan, jauhi permusuhan, jauhi gontok-gontokan. Sudah hilangkan itu apa? Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kita hidup di dunia ini adalah hanya selewat saja. Makanya Al-Fakir berpikir, ya. Al-Fakir berpikir, dulu tetangga-tetangga si A, si B, si C, si D masih ada, masih gagah. Wah, gagah. Naik mobil, turun mobil. Wah, belanja udah ke pasar ini, pasar itu, mall ini, mall itu, ramai-ramaian itu. Terus ladangnya luas, mobilnya banyak. Oh, sekarang sudah tidak ada. Sudah tinggal kuburannya gitu. Itu subhanallah. Oleh karena itu, makanya kita disunahkan untuk menziarah kubur. Untuk apa? Karena menziarah kubur itu adalah
Sunnah. Sunnah. Kenapa sunnah? Ya karena dari ziarah kubur itu banyak manfaat. Bisa menyadarkan hati kita. Kita bisa ngambil iktibar juga. Dan kita bisa mengambil berkah juga. Jadi makanya ziarah kubur itu berbagai macam. Ada ziarah kubur karena kita ngambil iktibar. Iktibar apa? Ya, kita melihat kubur, kita berpikir, aku pun akan seperti itu. Jadi kita bersiap diri, mendandani diri, memperbaiki akhlak, memperbanyak ibadah. Kenapa? Karena kita melihat orang yang dikubur itu seperti itu, kita pun pasti akan seperti itu. Kita bisa ngambil pelajaran dari situ. Itu untuk kuburan siapa saja. Jadi kalau masalah kita mengambil iktibar supaya kita bisa sadar dengan kuburan itu, jadi itu tidak disyaratkan kuburan orang muslim, tidak. Kuburan siapapun. Kuburan siapapun boleh, hanya untuk menyadarkan hati kita supaya kita sadar bahwa kita akan meninggal. Ada juga ziarah ya karena kita mau mendoakan ahli kubur. Mendoakan ahli kubur ya, misalkan kita menziarahi teman, menziarahi siapapun lah. Kita sengaja mau memberi dia hadiah, yasin, terus sholawat, tasbih, tahlil, dan sebagainya. Jadi apapun yang kita baca, yang kita amalkan, itu akan bermanfaat untuk ahli kubur. Jadi jangankan bacaan Al-Quran, jangankan bacaan sholawat, hanya sehelai daun saja yang masih hidup, kita letakkan di atas kuburan, itu bersolawat untuk yang ada di dalam kubur. Ada hadisnya kan? Tuh, hadis sahih. Jadi apalagi kita, apalagi orang yang soleh, membacakan surah Yasin, surat Al-Ikhlas, sholawat, ini dan itu. Ya apalagi itu. Datang kepada ahli kubur. Karena di dalam lingkungan para ulama ahlu sunnah wal jamaah, di dalam kitab Al-Mukhtar juga mengatakan, anna lil insan, sesungguhnya manusia, ayat ala sawaba amalihi, seandainya menjadikan pahala amalnya, sholatnya, pahala sedekahnya, kita hadiahkan, kita haturkan kepada ahli kubur, wa yasiruh, maka itu adalah sampai atau berfaedah kepada ahli kubur. Ini semua ahli sunnah wal jamaah itu berintikad seperti itu. Bagaimana menurut pandangan Islam? Nabi juga telah menyatakan bahwa amalan atau pahala orang yang hidup dihadiahkan untuk orang yang meninggal itu adalah sampai. Sehingga Rasulullah SAW pada suatu waktu beliau mau mengkorbankan 2 ekor kibas putih. Beliau membacakan atau berniat dengan niat seperti ini. Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad umma dohabih. Jadi pada suatu ketika ya Rasulullah mau menyembelih kurban 2 ekor kibas putih ya. Beliau membaca itu bismillah dengan atas nama Allah. Allahumma ya Allah taqabbal, terimalah ya Allah min Muhammad, kurban ini dari Muhammad, untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad dan untuk umat semuanya. Itu menandakan bahwa amalan pahala yang masih hidup itu adalah bermanfaat dan sampai kepada orang yang telah meninggal. Kalau saja hadiah pahala kepada orang yang telah meninggal tidak sampai, bahkan dikatakan sesat, na'udzubillahi min dzalik, berarti kita telah menyesatkan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad pun menghadiahkan pahala terhadap orang yang sudah meninggal.
Naudzubillah min dzalik. Jadi ini banyak hadis Nabi. Dan para sahabat pun melakukan seperti ini. Para tabi'in juga melakukan, bahkan sampai kepada para ulama salafus shalihin dan sampai kepada sekarang. Oleh karena itu, jadi masalah seperti ini tidak akan sirna, tidak akan terhapus, tidak akan hilang di muka bumi ini, karena ini adalah berdasarkan hadis, karena ini berdasarkan Al-Quran. Jangankan kita, dari Nabi, sahabat, para tabi'in, dan para ulama salafus shalihin semua mengamalkan dan beriktikad bahwa hadiah pahala kepada yang telah meninggal itu adalah sampai. Jadi artinya kalau kita menganggap ini ada kelakuan sesat, berarti kita sudah menyesatkan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Jadi berdoa dengan bertawasul itu adalah hukumnya sunnah dan lebih cepat, lebih ampuh untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini Sahibul Kitab Khulasatul Wafa telah berkata, inna tawasula, sesungguhnya berdoa dengan cara bertawasul, wa tasyafu, dan bertasyafu adalah meminta bantuan atau pertolongan, bihi dengan Nabi, bijahi dengan jahnya, wa barakati dengan berkahnya, min sunanil mursalin, ini adalah sunnahnya para rasul, wasiratis salafis shalihin, wasiratis salafis shalihin adalah perjalanan para ulama salafus shalihin. Inilah yang Al-Fakir bisa haturkan, bisa berbagi, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa maklum adanya. Sekali lagi, Al-Fakir, kalau ada yang tersinggung, Al-Fakir tidak bermaksud hal itu. Al-Fakir hanyalah sekadar berbagi saja, karena ini acaranya acara saling mengisi, saling berbagi di antara kita, dan acara bersilaturahim. Ya, Al-Fakir mohon maaf atas salah dan hilaf dan kekeliruan. Allahumma la tu'akhizna inasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isron kama hamalatu ala min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.